Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nasyo Suci. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus mengenai COVID-19 and our economy. Pada tahun 2022 menjadi tahun yang penuh tantangan di berbagai belahan dunia. Pandemi COVID-19 yang telah melanda sejak tahun sebelumnya masih berlanjut dengan segala dampak ekonomi dan kesehatannya. Di samping itu, Ukraina pun tengah menghadapi perang yang sedang berlangsung, menciptakan krisis geopolitik yang semakin kompleks. Kedua peristiwa ini, pandemi dan perang, telah membawa dampak serius pada perekonomian global, khususnya pada tahun 2022. Pandemi dan perang di Ukraina ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Inflasi ini dapat meningkat karena gangguan rantai pasokan dan kenaikan harga energi. Karena Indonesia itu merupakan negara yang terintegrasi secara global, peristiwa seperti ini itu sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Negara Indonesia memproduksi dan mengekspor berbagai komoditas. Dengan meningkatnya harga komoditas di seluruh dunia, dapat menguntungkan ekspor Indonesia, tetapi juga dapat meningkatkan inflasi dalam negeri. Gangguan rantai pasokan internasional dan penurunan permintaan di pasar utama dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi apa yang diberikan oleh ekonomi dan keuangan syariah pada permasalahan ini? Nah, yang pertama itu kontribusinya adalah pembangunan ekonomi Islam mendorong pemerataan kekayaan. Prinsip keadilan ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran ekonomi dalam pembangunan sosial. Ekonomi dan keuangan syariah fokus pada aspek sosial pembangunan ekonomi. Prinsip keadilan sosial dan konsep zakat memberikan landasan bagi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial. Keuangan syariah terus berkembang dengan cepat terlepas dari masalah makroekonomi global seperti COVID-19, perang Ukraina, inflasi tinggi, dan masalah-masalah lainnya. Dari laporan Industri Keuangan Global tahun 2021 melaporkan bahwa aset lembaga keuangan Islam meningkat 14% menjadi 3,4 triliun dolar pada tahun 2020. Model indikator pengembangan keuangan Islam yang disingkat menjadi IFDI memperkirakan bahwa industri keuangan Islam global akan mencapai 4,94 triliun US dollar pada tahun 2025. Dan pada saat itu populasi negara-negara OKI diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 2,05 miliar. Industri keuangan syariah global diperkirakan akan berkembang rata-rata 8% hingga tahun 2025 jika tidak ada bencana alam tak terduga. Maka secara keseluruhan, ekonomi dan keuangan Islam memberikan kontribusi positif dalam mempromosikan keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan perkembangan ekonomi berbasis nilai-nilai agama Islam. Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral adalah yang pertama itu kebijakan fiskal yang ekspansif, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan memberikan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan belanja infrastruktur, memberikan insentif pajak kepada perusahaan, dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak. Yang kedua, kebijakan moneter yang fleksibel. Dengan menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi, serta meluncurkan program pembelian obligasi atau aset lainnya untuk meningkatkan likuiditas pasar. Selanjutnya, untuk memastikan stabilitas pasar keuangan, lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengambil tindakan untuk mengintervensi pasar valuta asing, mengubah rasio cadangan minimum, dan meningkatkan sistem pembayaran. Dalam forum internasional seperti G20, negara-negara dapat bekerja sama untuk saling mendukung dan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi. Proyeksi saya terkait masalah perekonomian di masa depan mencakup beberapa faktor. Yang pertama, dampak pandemi COVID-19 akan terus dirasakan dalam jangka panjang dengan adanya kemungkinan virus baru yang akan muncul. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko resesi dan mempengaruhi pemulihan ekonomi global. Dan yang kedua, ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina berpotensi meningkatkan ketidakpastian investasi dan stabilitas ekonomi global.
Sekian pembahasan studi kasus tentang COVID-19 dan perekonomian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.